قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah sama-sama membaca ayat 198 dari surah Ali Imran, ya. Surat yang ketiga ayat 198, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abror. Ya, jadi orang-orang yang disebut pada ayat 198 ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tuhan mereka, yang untuk mereka Allah menyatakan lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, untuk mereka di dalam surga sana, untuk mereka surga yang mengalir di sana, di bawah tempat-tempat tinggal yang ada di surga, sungai-sungai. Ada dalam kitab tafsir, dalam salah kitab tafsir terangkan bahwa sungai di surga itu enggak ada selokannya. Jadi enggak seperti sungai Mentaya, ini ada batas kiri, batas atasnya, enggak. Ya, air gitu. Allahu a'lam, enggak bisa bayangkan kita gimana itu caranya. Ya. Saya lupa dalam kitab tafsir apa, saking banyaknya yang dibaca jadi lupa. Nah, itu dalam kitab tafsir kitab tafsir apa namanya? Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Terus mereka khalidina fiha, mereka di dalam surga kekal selama-lamanya. Karena di dalam surat Al-Bayyinah kemarin khalidina fiha abada, ada tambahannya begitu. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, abadi. Nah, di dunia ini enggak ada yang abadi, enggak ada. Ya, jadi di dunia ini enggak ada yang abadi. Itu ada lagunya Chrisye almarhum, kan? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, jadi saudara sekalian, yang abadi itu di akhirat sana. Dunia ini cuma sementara. Nah, pemberian Allah di surga sana nuzulam min indillah, adalah anugerah dari hadapan Allah. Nah, ini yang terakhir nih. Wa ma indallahi, dan apa yang ada di hadapan Allah itu surga, maksudnya yang ada dengan segala kenikmatannya. Rumah kita yang ada di surga sana, taman-taman rumah kita, kebun-kebun kita yang ada di surga sana, kalau kita masuk surga. Ini masalahnya kita ini belum tahu masuk surga apa enggak ini.
Apa ini? Apa yang ada di surga itu khairun adalah lebih baik lil abror, bagi orang yang baik-baik. Di ayat sebelumnya kan kita berdoa, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika, gitu kalau nggak salah ya kemarin ya, di ayat 100 berapa itu, 94 ya. Rabbana wa atina gitu. Oh bukan ini, di ayat sebelumnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pewarisnya para ulama warasatul anbiya. Ulama yang pewaris Nabi, bukan ulama usuk, bukan ulama jahat, bukan ulama dunia, bukan ulama dunia, tapi ulama ul akhirah, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa ulama itu ada dua macam, jadi kamu jangan tertipu. Ada ulama dunia atau ulama usuk, ulama dunia atau ulama yang jelek, jahat. Dan ada ulama ul akhirah, ulama akhirat, ulama ul akhirah, ulama ul khair, ulama yang baik, ulama akhirat. Nah, yang kita ikuti yang ulama akhirat itu, ulama yang mengajak kita ingat akhirat. Tuh. Nah, kami sudah mendengar seorang penyeru yang yunadi lil iman, dia selalu menyeru kepada iman, yaitu dia berseru an aminu bi rabbikum, bahwa berimanlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun telah beriman. Terus kita berdoa, diajari berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, karena kami sudah beriman dan kami sudah mau mengikuti Rasulmu, faghfir lana, maka ampunilah untuk kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Dulu kami banyak berbuat dosa ya Allah, sebelum kami mengaji. Dulu kami tidak pernah begini, hidup kami tiada pernah diisi dengan mengaji. Ampunilah dosa kami ya Allah, wa kaffir anna sayyiatina, dan tutupilah dari kami kejelekan-kejelekan kami. Terus permintaan yang ketiga, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami beserta bersama orang yang baik-baik. Maksudnya kita diajarin untuk berdoa supaya ketika kita mati di tengah orang yang baik-baik. Atau kita akan berkumpul ketika mati, dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang baik-baik. Nah, kalau sampean kepingin mati dalam keadaan seperti itu, ya sampean cari teman yang baik, yang selalu mengingatkan kita kepada yang baik-baik gitu. Nah, terus di belakang di ayat 193 kita berdoa minta diwafatkan bersama orang yang baik-baik. Di ayat 198 Allah berfirman di bagian akhirnya, wa ma indallahi khairul lil abror, dan apa yang ada di hadapan Allah yaitu surga beserta kenikmatannya, itu lebih baik bagi orang yang baik-baik. Jadi al-abror itu orang-orang yang bisa menikmati surga, orang yang baik-baik. Al-abror itu bentuk kata jamak dari al-bar. Kalau satu al-barru, orang yang baik. Kalau jamaknya abror, al-abroru atau abrorun. Siapa mereka? Ada hadisnya di sini. Ayat 198 yang di bagian akhir ini ya. Wa ma indallahi khairul lil abror. Itu diterangkan oleh para ulama. Ini loh maksud ayat ini. Wa ma indallahi khairul lil abror.
Dan apa yang di hadapan Allah itu lebih baik bagi orang yang baik-baik. Jadi keadaan di akhirat sana, sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang beriman, itu lebih baik. Lebih baik bagaimana? Khairun, lebih baik. Di sini maksudnya khairun min mata'id dunya, kata Imam Al-Baghawi. Yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang baik-baik itu adalah lebih baik. Yang ada di hadapan Allah sana itu lebih baik min mata'id dunya, daripada kesenangan dunia. Jadi yang ada di hadapan Allah sana mahal harganya itu. Dunia ini murah. Makanya diobral oleh Allah. Siapa mau dunia, ambil sana, ambil. Makan itu dunia itu, kata Allah. Tapi kamu enggak dapat bagian di akhirat. Nah, saudara sekalian, itu tafsir Al-Baghawi. Di dalam tafsir Ibnu Jarir, beliau mengatakan, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di hadapan Allah itu lebih baik bagi orang yang baik-baik. Maksudnya wa ma indallah, dan apa yang ada di hadapan Allah itu khairun. Wa ma indallah, dan apa yang ada di hadapan Allah minal hayati wal karomati, berupa kehidupan dan kemuliaan di akhirat. Kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Dan kemuliaan di akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Kemuliaan di dunia ini bisa hilang. Ya, kemuliaan di akhirat tidak akan bisa pernah hilang. Kehidupan di dunia ini bisa habis, bisa selesai. Kehidupan di akhirat tidak akan pernah selesai. Tidak ada lagi mati di sana. Itu, ini Ibnu Jarir menerangkannya seperti itu. Dan apa yang di hadapan Allah berupa kehidupan di akhirat dan kemuliaan di akhirat, wa husnil ma'ab, dan sebaik-baik tempat tinggal itu khairul lil abrar, adalah lebih baik bagi orang yang baik-baik. Lebih baik ya kehidupan di akhirat yang disiapkan oleh Allah, mimma, dari apa yang yataqallabu fihi alladzina kafaru, lebih baik daripada yang orang-orang kafir di dunia ini sibuk bolak-balik ke sana kemari, pergi pulang datang pergi, pergi pulang datang pergi, urusan dunia saja. Kita jangan seperti orang kafir, sibuk tiap hari bepergian cuma urusan dunia. Jangan ya. Ini loh, fa innal ladzi yataqallabuna fihi, karena sesungguhnya orang yang yataqallabuna, mereka orang-orang kafir yang selalu bolak-balik ke sana kemari, fihi, di dalam dunia ini, zailun, itu akan hilang, akan berakhir, akan selesai pada waktunya. Semua kesibukan dunia ini, semua urusan dunia ini, itu zailun fanin, sesuatu yang akan hilang dan sesuatu yang fanin, yang akan habis. Jabatan akan habis, Pak. Setinggi apapun jabatan kita. Mau ketua ke Mahkamah Konstitusi 5 tahun selesai, ganti. Kecuali kalau dipilih lagi oleh Pak Jokowi karena itu saudara iparnya. Saudara ipar apa namanya? Saudara ipar ya? Yang istrinya ketua Mahkamah Konstitusi kan adiknya Jokowi kan? Berarti saudara ipar kan? Nah, akan habis. Jabatan presiden juga akan habis. Tidak ada presiden seumur hidup. Dulu Insinyur Soekarno, presiden kita pertama, almarhum, pernah kepengen jadi presiden seumur hidup, dibatalkan oleh MPRS. Nah, jadi jabatan akan habis, harta kita pun akan habis, kecantikan kita, ketampanan kita akan habis. Gak akan orang itu kepengen cantik terus, gak bisa. Akan tiba waktunya habis kecantikannya. Itulah dunia, semua sifatnya seperti itu. Makanya dikatakan wa huwa qalilun, dan kesenangan dunia itu dia itu sedikit, minal mata'i, ya, wa huwa qalilun, kesenangan dunia itu kecil sedikit, minal mata, baru dari
segala bekal ya kesenangan-kesenangan yang khosisun, yang rendah. Kesenangan dunia itu hina, khosisun juga kalau enggak salah ingat itu rendah, hina, remeh. Jadi kesenangan dunia, saudara punya apalah kesenangan sampean? Di dalam surat Al-Taubah itu sudah pernah dibacakan. Ada 8 yang disukai oleh manusia. Itu semuanya itu kalau di dunia ini rendah, hina. Masih ingat enggak di surat At-Taubah itu ya? Surat At-Taubah ayat 23 apa 24 apa ayat 34 apa 43 itu ya, lupa saya. Inilah kalau enggak salah 43 ya. Apa 23 atau berapa, Pak? 24 atau 23? 24. Ini loh. Ada 4 yang disukai oleh manusia dalam kehidupan dunia ini. Ini disebut oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 24. Kita belajarnya belum sampai di sini, tapi kita perkenalkan dulu. Nanti akan sampai pada waktunya penjelasan lebih lengkapnya. Allah berfirman, berkalam dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, Kul katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, kepada orang-orang beriman ini, kepada manusia ini seluruhnya, ya, kepada orang beriman terutama ini, katakanlah kepada orang-orang beriman itu wahai Muhammad, ingkana jika adalah abaukum bapak-bapak kalian, satu, yang disukai oleh manusia itu bapak. Yang dibanggakan, disukai, disenangi oleh manusia itu bapaknya. Bangga kalau bapaknya sukses. Orang sukses. Orang pejabat tinggi. Presiden apa-apa gitulah yang semisal itu. Jika adalah bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian, anak ini juga disukai oleh manusia. Yang ketiga, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian. Jadi ingat, jika katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian. Kalau laki-laki ya istri, kalau perempuan ya suami. Kalau suami-suami kalian atau istri-istri kalian. Yang kelima, wa ashiratukum dan ashirah kalian, kerabat kalian, konco kalian, komunitas kalian, kumpulan kalian. Manusia itu suka berkumpul dengan orang-orang yang dia sukai. Kalau dia sukanya minum minuman keras, dia akan berkumpul dengan para peminum dan seterusnya. Ya, itu semuanya ashirah. Kerabat-kerabat kalian, itu yang kelima. Yang keenam, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta benda yang kalian mengumpul-ngumpulkannya, menumpuk-numpuknya. Harta yang keenam, ini juga barang yang disukai oleh manusia. Terus yang ketujuh, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan harta perdagangan, harta bisnis yang kalian mengkhawatirkan kerusakannya, ya, tijarah, dagangan, bisnis yang kalian mengkhawatirkan kerusakannya. Yang kedelapan, wa masakinu dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah tinggal yang tardaunaha kalian menyukainya, meridhoinya, menyenanginya. Kata Allah,
Kalau 8 macam ini semua, bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, suami atau istri kalian, keluarga kalian, konco-konco kalian, dan harta benda kalian, dan harta perdagangan kalian yang kalian khawatirkan rusaknya, dan rumah-rumah kalian yang kalian senangi, ahabba ilaikum, itu semua lebih tersukai kepada kalian, lebih kalian sukai, minallahi, daripada cinta suka kepada Allah wa rasulihi, dan suka cinta kepada Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan daripada jihad di jalannya, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Termasuk jihad jalan Allah tuh datang ngaji begini, ini jihad ini. Jadi kalau sampean masih lebih suka ngurusi bapaknya, ngurusi anaknya, ngurusi saudaranya, ngurusi suami atau istri, ngurusi keluarganya, ngurusi harta, ngurusi dagangan, ngurusi tempat tinggal, daripada kegiatan jihad di jalan Allah, berperang membela Islam, atau bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kalau itu kamu lebih sukai daripada cinta kepada Allah, daripada cinta kepada Rasulnya, dan daripada cinta kepada perjuangan di jalan Allah, apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah, kalian tunggulah, hatta sampai ya'tiyallahu bi amri, Allah akan mendatangkan siksanya. Akan dapat siksa kita, akan dapat sesuatu yang tidak enak. Maka kalau saudara dihadapkan pada 2 pilihan, kalau saudara dihadapkan pada 2 pilihan, ini aku kemana ini? Ngurusi anak atau ngaji? Ngurusi istri? Kalau istrinya sehat, ngapain diurusi? Istrinya sehat kok, biarin aja dia. Kalau diajak ngaji nggak mau, udah biarin. Tapi pokoknya diajak, terus menerus diajak sampai dia mau ngaji. Kalau sampai nggak mau ngaji, sampai mati nggak mau ngaji nih istri, nanti mati di akhirat berpisah sampai sama istrinya. Sampai masuk surga, istrinya di neraka. Naudzubillah, bisa didalik. Atau sebaliknya, istrinya ngaji, suaminya nggak ikut. Diajak itu suaminya itu, nggak mau ikut, ya udah pisah nanti. Jadi kalau kita dihadapkan pada 2 perkara, ngaji apa ngurusi anak, anak sehat, cucu sehat, ya udah tinggal. Kecuali anak sakit, cucu sakit, ya diurusi lah. Saudara sakit, bapak sakit, anak sakit, urusin. Diurusin itu artinya sampean sibuk, sedang ngurusi sehingga tidak bisa ngaji, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak seperti itu, sampean sibuk ngurusi harta, padahal ngurusi harta kan bisa nanti. Ini sekarang waktunya ngaji. Ini ngurusi ngaji apa ngurusi dagangan ini? Ya ini waktunya ngaji dulu lah. Oh cuma setengah jam aja kok. 5, 10 sampai ya setengah jam lebih dikit. Sekarang kita bubarkan jam 6 kurang 10. Kalau perlu jam 6 kurang 1/4. Ya. Daripada itu ya ngaji dulu. Ngaji cuma sekali aja kok. Ngurusi anak kan banyak waktunya. Ngaji cuma jam ini aja kok. Itu kita sedang diuji. Kamu mementingkan dunia apa akhirat? Akan terjawab nanti. Oh ini masih mementingkan dunia ini. Kalau itu yang kamu lebih cintai urusan itu, tunggulah sampai Allah datangkan siksanya. Kamu akan diberi siksaan oleh Allah. Siksaan Allah berupa apa? Ya berupa ketidaknyamanan dalam hidup ini. Hidup gak nyaman. Kalau saudara masih lebih mementingkan selain Allah daripada Allah, pasti hidupnya tidak akan pernah nyaman. Utamakan Allah, bukan utamakan biskuit utama, bukan. Kan ada bukan utamakan biskuit selamat, bukan. Kan ada utamakan selamat itu. Ada biskuit mereknya Selamat. Terus ada perempuan namanya Uta. Di iklannya Uta makan selamat. Utamakan selamat. Utamakan biskuit selamat, bukan. Utamakan Allah dalam hidup ini. Dahulukan Allah. Udah urusan dengan Allah didahulukan. Kalau kita sudah bisa begitu, hidup kita akan tenang, nyaman. Gak pernah berurusan dengan yang aneh-aneh.
Itu ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, kembali ke sini tadi ya. Jadi ingat Pak, Ibu sekalian, kita harus mendahulukan Allah, mendahulukan Rasul, mendahulukan perjuangan di jalan Allah. Jerih payahnya sampean, keberatannya sampean meninggalkan rumah menuju masjid untuk belajar Al-Qur'an itu dihargai oleh Allah. Nanti oleh Allah dihargai dengan disiapkan ini. Nah, siapa itu al-abror? Wahum, dan mereka adalah ahlu ta'atihi, orang-orang yang taat kepada Allah. Itu orang-orang abror, al-abror. Orang-orang abror itu tadi, dan apa yang mereka akan dapatkan itu bakin, kekal, abadi, ghairu fanin, tidak fana, wala zailin, dan tidak akan hilang, tidak akan berakhir. Nah, kemudian ada sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Mardaweh an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda, perhatikan. Innama, sesungguhnya kata Nabi, summul abror, dinamakan oleh Allah mereka al-abror dengan nama al-abror, orang yang baik-baik, li'annahum, karena mereka al-abror, orang yang baik-baik ini, waktu di dunia barraul aba, mereka orang-orang yang baik kepada bapak-bapaknya, wal abna, dan baik kepada anak-anaknya. Setiap orang itu punya bapak dan punya anak. Hampir semua orang, ada yang nggak punya anak sih. Tapi kan dia punya keponakan. Keponakan kan kedudukannya mirip seperti anak. Sama seperti bibi, kata Rasulullah, bibimu itu kedudukannya seperti ibumu. Jadi kamu berbuat baik kepada bibimu, kepada acilmu, itu sama pahalanya dengan kamu berbuat baik kepada ibumu. Tuh. Jadi seorang yang punya bapak dan punya anak, kalau dia baik kepada bapaknya dan kepada anaknya, itulah disebut al-abror. Ya, kama, sebagaimana kata Rasulullah, anna, bahwasanya liwalidaika, untuk kedua ibu bapakmu, alaika, terhadap dirimu, hakon, ada hak. Ibu bapakmu itu punya hak yang kamu harus bayar, hak ibu bapakmu. Apa itu? Ketaatan kepada ibu bapakmu. Kamu harus taat kepada ibu dan bapakmu. Kamu harus berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Walaupun ibu dan bapakmu itu orang kafir sekalipun. Walaupun ibu bapak itu orang musyrik, bukan orang Islam sudah. Tapi kamu punya ibu, punya bapak, harus berbuat baik kepada mereka. Itu ajaran Islam itu, Pak. Ajaran Allah dan Rasulnya. Kadzalika, demikian juga liwaladaki, untuk anakmu, alaika, atas dirimu, hakun, ada hak. Anakmu juga punya hak yang harus kamu bayar, harus kamu tunaikan. Apa hak anak terhadap orang tuanya? Diurusi, dicarikan nafkah, dididik, dipelihara, dibesarkan dengan baik. Nah, lalu Nabi Ibnu Katsir mengatakan, wahada, dan ini ayat asbahu, yang lebih menyerupainya, wahada asbahu, dan ini lebih menyerupainya, wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir begitu. Jadi orang yang baik-baik itu adalah antara lain mereka adalah orang yang baik kepada bapaknya dan baik kepada anaknya. Jadi kepada bapaknya baik. Dan ingat Pak, ada hadis loh. Ridallahu fi ridal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Ridallahu, keridoan Allah, fi sukhtil walid, ada pada keridoan bapaknya. Dan kemurkaan Allah, wa sukhtullah, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, fi sukhtil walidi, ada pada kemurkaan bapaknya. Jadi kalau ada seorang manusia, bapaknya marah, dia bikin marah bapaknya, itu sama dengan bikin marah Allah. Kalau dia ada seorang anak bikin ridho bapaknya, itu sama dengan dia bikin ridho Allah. Bapak. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Saudara sudah kawin, punya istri,
tapi masih punya bapak. Ingat, harta milikmu itu punya bapakmu itu. Kalau kamu nggak ngasih kepada bapakmu, kamu berdosa besar kamu. Walaupun kamu sudah kawin, sudah punya istri, sudah punya anak. Itu keutamaan bapak. Nah, keutamaan ibu, keutamaan ibu juga ada. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Di anak juga harus berbuat baik kepada ibunya. Nah, sudah kembali ke sini ya. Ini ayat ini kata Ibnu Katsir sama dengan surat Ali Imran ayat 178. Nih. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, sudah lewat ini ya. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Saya ulangi. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum azabum muhin. Wala dan janganlah yahsabanna benar-benar mengira, menyangka, dan janganlah menyangka, dan benar-benar janganlah mengira. Siapa yang jangan mengira atau malah menyangka? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir-kafir itu, janganlah mereka mengira annama bahwasanya numli kami memberi memberi waktu, memberi tempo dengan hidup enak di dunia ini lahum kepada mereka itu khairun lebih baik li anfusihim bagi diri-diri mereka. Kalau ada orang kafir tapi hidupnya senang, kaya raya, segala yang dia inginkan tercapai, Allah ingatkan kepada kita, hei orang-orang kafir, jangan kalian mengira, janganlah mereka orang-orang kafir itu menyangka, mengira bahwa kehidupan mereka yang senang di dunia ini itu adalah lebih baik bagi mereka. Jangan mengira begitu. Enggak, sama sekali enggak. Innama sesungguhnya tiada lain numli lahum kami memberi kesenangan hidup terus menerus kepada mereka. Kami mengundurkan kematian mereka. Orang kafir kan banyak yang panjang umurnya, Pak. Kita pengen orang ini kan kenapa enggak mati-mati sih? Jahat ini kok nggak mati-mati. Orang yang baik-baik pada mati semua, cepat mati. Ini orang jahat yang udah mati-mati. Ya memang Allah memberi umur panjang kepada mereka. Itu Allah numli ya terjemahan yang enak itu apa sih? Ya memberi kesenangan hidup terus menerus kepada mereka. Itu jangan mereka menyangka bahwa itu baik, bukan. Kami memberi kesenangan hidup terus menerus kepada mereka. Itu liyazdadu supaya bertambahlah mereka isman dosa, supaya mereka bertambah dosanya. Walahum dan akhirnya untuk mereka azabum muhin, azab yang menghinakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita dilarang melihat orang kafir yang hidup senang terus kita kepingin seperti mereka. Enggak boleh. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Ya, dan janganlah kamu memanjangkan pandangan matamu kepada orang-orang yang kami beri kesenangan hidup, kami beri kemewahan hidup kepada mereka. Jangan. Allah melarang itu. Mereka senang ya sudah, kita juga senang. Dia juga masih bisa senang kok walaupun enggak kaya. Masih bisa senang kita. Kita kumpul-kumpul gini nih. Banyak yang miskin di antara kita ini daripada yang kaya. Tapi kita bisa senang bersama-sama di sini. Ya, apalagi kalau makan-makan itu ibu-ibu di belakang makan, ngasih masakan, kita makan. Nyaman. Tuh, masih bisa senang kita. Itu ya. Tuh. Lalu ada lagi sebuah hadis. Ini, iya, kita sampaikan aja. Satu hadis saja ini. Tapi ringkas saja ya. An Ibnu Abbasin, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepadanya. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas ini qala berkata, qala Umar bin Khattab, berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Ibnu Abbas sedang tinggal di rumah Nabi, Umar bin Khattab datang ke tempat Nabi. Ya, kata Umar bin Khattab, jitu aku pernah datang ke rumah Nabi. Faida maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi masyrubatin. Beliau sedang berada di tempat minumnya. Beliau sedang berada di tempat biasa beliau minum. Wa innahu, dan sesungguhnya beliau itu la ala hasirin. Beliau sedang berada di atas tikarnya, hasir, tempat tidur beliau berupa tikar anyaman kurma, pohon anyaman daun kurma. Itu tempat tidurnya Nabi, Pak. Tikar, Masya Allah. Masih enak saudara nih tidur di ambal ini, di Permadani ini. Nabi tidur di tempat tidur yang terbuat dari daun anyaman daun kurma. Hasir. Ma bainahu wa bainahu syai'. Tidak ada antara beliau dan tikar itu sesuatu apapun. Di atas tikar itu tidak ada apa-apanya. Enggak ada hidangan apa-apa. Wa tahta ra'sihi, dan di bawah kepala beliau wisadatun, ada sebuah bantal min adamin yang terbuat dari kulit. Bantal beliau yang wuha, isinya, isi kulit bantal beliau tadi diisi oleh lifun, sabut, ya semacam sabut kelapa. Nah, kalau bantal kita kan isinya mana ada sabut? Enggak ada, Pak. Paling enggak kapuk. Kalau enggak kapuk, apa sekarang namanya itu? Akrilon apa? Apa? Dakron. Nah, dakron. Dakocan. Dakron. Atau apalagi yang lebih lembut lagi itu? Hah? Bulu angsa. Nah, mahal itu kan? Mahal. Itu bantal kita lah, bantalnya Rasul ini isinya sabut, Pak. Ya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kata Umar, indar rijlaihi, di arah kaki, kedua kaki beliau ada korodon. Ya, ada korodon. Apa itu korodon itu? Apa? Samaan gitulah. Yang masburon, yang jadi ada satu tempat, ada tempat wadah gitu aja. Wa inda, dan di inda roksi, di atas kepalanya ada uhubun, ada anyaman-anyaman kulit yang mu'allaqatun dalam keadaan tergantung. Maksudnya di atas kepala beliau itu ada wadah terbuat dari kulit yang tergantung. Itu tempat minumnya Rasul. Faro'aitu, maka aku pun melihat asarul hasir, ada bekas tikar fi jambihi, di sisi tubuh beliau yang sebelah kanan. Jadi pipinya ini ada bekas tikar. Fabakaitu, maka aku pun menangis, kata Umar. Aku melihat Nabi begitu, menangis aku. Faqala, lalu Nabi berkata, mayubkika, apa yang membuat kamu menangis wahai Umar? Kenapa kamu menangis Umar? Tuh. Fakultu, lalu aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Kisra, sesungguhnya itu kaisar Romawi itu, wa qaisara, dan para kaisar-kaisar Romawi itu, fima huma, mereka berada pada keadaan keduanya, fihi, di dalamnya. Mereka hidupnya kan enak ya Rasulullah, para kaisar-kaisar itu, pemimpin umat Nasrani, pemimpin umat Katolik, itu hidupnya enak ya Rasulullah. Engkau pemimpin umat Islam, kenapa seperti ini ya Rasulullah? Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau ini adalah utusan Allah ya Rasulullah. Engkau itu Rasul Allah, kenapa begini ya Rasulullah? Kami enggak sampai hati. Pakola, lalu Nabi dengan tenangnya menjawab begini, Pak. Ama tardo, apakah engkau tidak ridho wahai Umar, antakuna lahumud dunya, bahwa untuk mereka adalah untuk mereka dunia ini, walana, dan untuk kita al-akhiratu, akhirat. Apa kamu tidak ridho wahai Umar kalau dunia ini untuk mereka orang-orang Romawi, orang-orang Persia itu dengan kaisarnya, dan untuk kita akhirat? Kamu enggak ridho kah? Itu aja Nabi kita itu, Masya Allah. Jadi memang dunia ini milik orang kafir, Pak. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan ibarat surga bagi orang kafir. Surganya orang kafir ya dunia ini. Makanya mereka mengadakan pesta macam-macam itu, ada lagi heboh tuh. Apa tunjukkan Citayam apa kemarin tuh. Hah? Di Bandung itu. Itu kehidupan senang-senangnya orang-orang model orang kafir itu. Sibuk begitu-begitu ngapain? Kok enggak sibuk ngaji begini sih? Yang sibuk ngaji cuma sedikit. Ya, jadi
Itu memang dunia itu memang ibarat penjara. Orang beriman di dunia ini nggak bebas. Mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Orang kafir nggak ada larangan. Menipu pun buat mereka halal. Siapa yang membunuh Brigadir J itu ditersangkakan Brigadir E. Ada yang tanya, kalau Brigadir E yang menembak, siapa yang di belakangnya? Siapa yang nyuruh? Kenapa dinembak? Mesti ada yang nyuruh. Wah, itu rahasia Pak, rahasia. Tapi akan dibuka semua rahasia di akhirat nanti. Makanya jangan pernah kita punya rahasia yang jahat, yang jelek. Punya rahasia yang baik-baik. Malah Islam mengajarkan kepada kita, rahasiakanlah amalmu. Itu, amal kita jangan ditunjuk-tunjukkan, dirahasiakan. Kebaikan kita dirahasiakan. Tapi kebanyakan orang enggak, sukanya tuh memamerkan kebaikannya. Dipamerkan, dibikin monumen. Supaya orang teringat kepada kebaikannya. Itu model orang kafir itu, bikin monumen itu. Kaum Ad, kaum Samud itu. Nah, kita enggak usah pakai monumen-monumen, enggak usah. Ya, mau beramal dirahasiakan, sembunyikan. Nah, keburukan kita yang harus selalu kita ingat, kita punya nangis ya Allah. Saya juga sering menangis ya Allah. Saya banyak dosa dulu ya Allah. Kenapa saya terlambat ngajinya? Dulu saya juga pernah berbuat dosa ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Kepada ibu saya juga saya pernah membantah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Dulu pernah membantah ibu saya ingat itu. Makanya saya minta ampun sama Allah. Saya doakan ibu saya. Ya, sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.